Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana, NPM 20 100 134 110 15, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran melalui media video. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar, di mana segala sesuatu dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dari pengertian lain, media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi kepada siswa. Adapun fungsi dari media pembelajaran, yang pertama adalah fungsi atensi, yaitu untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Kedua, fungsi afektif, yaitu untuk memberi kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Ketiga, fungsi kognitif, berfungsi untuk mempermudah, memahami, dan mengingat informasi. Keempat, fungsi kompensatoris, yaitu untuk membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal maupun teks. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, dan tekstur. Kedua, media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Ketiga, media audiovisual adalah media kombinasi audio dan visual yang dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara. Artinya, media ini dapat didengar dan dapat dilihat secara bersamaan. Keempat, multimedia adalah media yang merangsang semua dalam satu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, contoh-contoh dari media pembelajaran. Yang pertama adalah contoh media pembelajaran cetak yang meliputi buku, gambar, dan koran. Kedua, contoh media pembelajaran audio dan audio visual yang meliputi video dan siaran radio. Ketiga, contoh multimedia interaktif, yaitu aplikasi pembelajaran berbasis Android. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi, yaitu pembelajaran melalui media video. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran melalui media video. Pembelajaran melalui media video merupakan media yang sekarang sedang digemari oleh khalayak ramai. Pembelajaran melalui video dapat juga kita sebutkan sebagai media yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan dan akan sangat membantu pemahaman siswa. Dengan adanya media video ini, maka siswa akan lebih paham dengan materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan sebuah film atau video yang diputarkan. Di dalam pembelajaran melalui media video, terdapat juga format video. Yang pertama, pita video. Pita video adalah format media video yang terpaket dalam bentuk gulungan pita terbuka. Yang kedua, kaset video. Kaset video adalah format video yang terpaket dalam bentuk kaset yang berisi pita-pita video. Ketiga, piringan video. Piringan video yaitu di mana jenis format video yang memanfaatkan pencarian cahaya optik seperti tipe laser.
Keempat, compact disc. Dulu CD tidak digunakan untuk merekam, tetapi sekarang CD dapat langsung digunakan dengan handycam khusus. Selanjutnya, manfaat dari pembelajaran melalui media video. Yang pertama, sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Ketiga, dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar. Keempat, dapat menayangkannya di rumah karena materi sudah dalam format. Dan kelima, memenuhi tuntutan kemajuan zaman, khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian, kelebihan pembelajaran melalui media video. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk klasikal atau individual. Kedua, dapat digunakan seketika. Ketiga, digunakan secara berulang. Keempat, tidak memerlukan ruang gelap. Kelima, dapat diperlambat maupun dipercepat. Keenam, menyajikan gambar dan suara. Dan adanya kekurangan dalam pembelajaran melalui media video. Yang pertama, jangkauannya terbatas. Kedua, sifat komunikasinya satu arah. Ketiga, gambarnya relatif kecil. Dan keempat, kadang terjadi distorsi gambar. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.